KLPFS 2022, satu sinergi membangun negeri. Baik, sebelumnya mungkin izin kami informasikan terlebih dahulu, karena pemaparan dari Kementerian Sekretariat Negara ditunda dan akan dijadwalkan kemudian. Jadi teman-teman mungkin jangan sampai kelewatan dan nanti akan kami informasikan kembali terkait jadwal pemaparan dari Kementerian Sekretariat Negara. Nah, setelah ini kita akan langsung masuk saja ke pemaparan dari pemerintah Kabupaten Trenggalek. Namun sebelum ke pemaparan, kita saksikan video berikut ini. Terang dan galeh, yang diartikan terang inggalih, itulah Trenggalek. Sudah kuanggap sebagai rumah sendiri. Kau bisa lihat sendiri bagaimana hijaunya, suaranya, canda tawanya, dan udaranya. Jika ada satu kata yang melebihi rindu, akan kugunakan kata itu. Trenggalek tidak mudah dilupakan. Assalamualaikum, saya Nurul Fatmi Aisyah, asal dari Tulungagung. Halo, nama saya Kristianto Marta Purnomo Putro, asal dari Kediri, penempatan di Inspektorat Kabupaten Trenggalek. Saya Diava Paramita, asli dari Boyolali. Kenalin, nama saya Andika Putra Diansah, asal saya dari Blitar. Saya di Trenggalek ngekos. Saya setiap hari pulang pergi dari Tulungagung ke Trenggalek naik motor. Selama di Trenggalek, saya ngekos dan seminggu sekali saya pulang ke Kediri. Alhamdulillah, saya sudah beli rumah di Trenggalek. Kesan saya selama penempatan di sini, untuk pekerjaan di sini tidak monoton, nyaman, asik, dan semuanya menantang. Dekat rumah, dekat orang tua, berangkat kerja santai, anti macet. Solidaritas antar pegawai tinggi. Pekerjaannya ya? Pekerjaannya tuh banyak. Dijamin kita nggak akan gabut. Tapi aku suka. Ding ding. Menjunjung work-life balance. Bekerja tidak merasa bosan karena sering dinas luar. Ada desa wisata alam, desa wisata budaya, dan desa wisata ekonomi kreatif. Sebuah mahakarya Tuhan yang indah telah dilukiskan dalam kota ini. Kami, alumni PKSan, mari bergabung dengan kami bersama membangun negeri, dimulai dari sini. Trenggalek, Baik, saat ini sudah bergabung dengan kita narasumber dari pemerintah Kabupaten Trenggalek, Ibu Ani Suwarni SHMSI, selaku Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Kabupaten Trenggalek.
Baik, selamat sore Ibu. Selamat sore. Baik Ibu. Apa kabar Ibu? Baik, kami sehat. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik Ibu, mungkin kami izin Ibu untuk dapat memaparkan informasi kepada teman-teman PKN-san dalam waktu 15 menit. Silakan Ibu. Siap, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah suara saya bisa didengar? Terdengar Baik, Ibu? Ibu. Terdengar dengan jelas Bu. Ya, baik. Yang terhormat penyelenggara acara ini, moderator dan segenap tim, yang mungkin namanya saya juga belum tahu. Terima kasih kami dari Trenggalek diperbolehkan untuk menyampaikan beberapa hal penting dalam rangka persiapan SDM kreatif di Kabupaten Trenggalek dan seluruh peserta audien yang bersama dengan kami saat ini, dan Kepala BKD yang ada sebelah saya dan juga semua tim dari BKD Kabupaten Trenggalek yang sudah saya banggakan, saya sayangi. Seperti disampaikan di dalam video tadi, kami video sangat singkat tadi, ada yang terakhir disampaikan meroket. Itulah singkatan dari visi Kabupaten Trenggalek, maju ekonomi rakyatnya, orang-orangnya kreatif dan pembangunan berkelanjutan. Artinya di sini ada 3 hal, jadi ekonomi maju melalui Trenggalek maju melalui ekonomi inklusif, SDM kreatif dan pembangunan berkelanjutan. Dalam rangka mengelola 32 urusan yang dipercayakan oleh pemerintah pusat dan presiden kepada daerah kabupaten, di mana kami memerlukan support sesuai dengan visi kami. SDM adalah kunci utama keberhasilan kami di dalam mengelola urusan wajib yang bersifat pelayanan dasar, non pelayanan dasar, dan juga urusan pilihan. Kami di Kabupaten Trenggalek mempunyai misi yang pertama, memastikan ekonomi naik kelas, yang kedua pariwisata kolaboratif, kemudian yang ketiga pemerintahan yang kolaboratif, dan kemudian pembangunan berkelanjutan. Itu misi kami yang akan dilaksanakan mulai tahun 2021 sampai 2026. Kemudian maka menjadi suatu bekal bagi kami untuk mengelola potensi yang ada di Kabupaten Trenggalek. Potensi yang ada di Kabupaten Trenggalek antara lain, ya walaupun bisa dilihat dari dalam angka, kita akan menyampaikan dan lebih luas wilayah Kabupaten Trenggalek 1.261,4 km persegi, kemudian jumlah penduduk 750.261, terdiri dari 14 kecamatan dengan 152 desa 5 kelurahan, kemudian 41 perangkat daerah dengan unit kesehatan RSUD 1, kemudian dalam waktu dekat akan kita buka operasional salah satu RSUD lagi di Kecamatan Tanggul di Pede dengan jumlah puskesmas 22 puskesmas, dan unit pendidikan jumlah TK 3 sekolah yang negeri, jumlah SD 417 sekolah, dan kemudian jumlah SMP negeri 50 sekolah. Itu yang menjadi urusan kewenangan kami. Kemudian kalau kami bicara tentang potensi antara lain kelautan, ya kita mempunyai panjang pantai 95 km itu dan sangat indah dengan potensi pariwisata yang luar biasa, jumlah dan indahnya pariwisata alam, kemudian budaya, dan kita mempunyai spot-spot perkotaan yang akan kita wujudkan, yaitu Manggulita Jogja berbatasan dengan Pacitan ke daerah Trenggalek, kemudian kita di tengah-tengah antara barat, utara, timur, selatan ada spot Dongko Heritage, ya, Dongko Cultural Heritage, kemudian di selatan kita akan terdepan di wilayah selatan yaitu di Fortune City, kemudian yang Trenggalek sebagai pusat perkotaan di Trenggalek Creative City.
pada tahun ini kita masuk 50 kota smart city di Indonesia dan akan kita wujudkan juga dengan terobosan-terobosan di mana SDM-SDM yang unggul ini yang akan kita tunggu kita ajak untuk bersatu bersama. Kemudian setelah itu kami juga mempunyai potensi-potensi di mana yang harus kita kelola dan dengan terobosan baru dengan tantangan zaman yang luar biasa sulit dan tidak pasti, maka kita menggerakkan inovasi dan inovasi kami sudah sampai ke mancanegara, artinya kita mempunyai inovasi yang sampai taraf internasional, ada juga inovasi yang tingkat nasional masuk top 45 ataupun top di provinsi yang direplikasikan juga di daerah lain di luar Trenggalek, di luar Pulau Jawa bahkan, kemudian itu menjadi suatu kekuatan bagi kami untuk menyambut tantangan-tantangan dalam pemerintahan ini. Lebih lanjut, kami juga ingin menyampaikan bahwa seperti disampaikan oleh teman-teman dari STAN yang masuk ke Trenggalek tadi dengan kesaksian di mana seperti apa dia mengalami kalau dukanya kira-kira kalau tidak seberapa, kalau setiap juga mungkin rindu dengan kekasih atau bagaimana, tetapi sukanya dengan kita bahwa banyak tantangan untuk adik-adik yang memang suka tantangan, adik-adik yang pintar, kita semua pintar, unggul, bahkan di sini banyak sekali yang perlu dihadapi dan menjadi tantangan baru untuk sukses untuk pemerintah Kota Trenggalek, untuk masyarakat maupun untuk diri sendiri karirnya ke depan. Moderator, segenap tim yang ada bersama kami dan seluruh audien dan adik-adik kami, terima kasih ketika sudah berkenan untuk memberikan kesempatan kepada kami menyediakan suatu secara penting di dalam tata kelola pemerintahan di Kabupaten Trenggalek yang walaupun Kabupaten Trenggalek ini mungkin tidak terlalu terkenal di berbagai tempat, tapi akan menjadi sangat tidak dilupakan dan akan menjadi kerasan karena di sini tidak terlalu mahal untuk makanan untuk stay di sini, tetapi masih banyak peluang untuk bisa mengembangkan diri. Dan perlu diketahui bahwa beberapa investor kita mempunyai lelang investasi, istilahnya lelang investasi itu kita menyiapkan untuk spot-spot di mana investor bisa bergabung dengan kami untuk menanamkan modalnya di Trenggalek. Ada banyak kemudahan dan kemudian juga ada sekian puluh investor yang sudah masuk di Trenggalek dan sudah sukses juga bersama kita. Lebih lanjut untuk seperti apa profil aparatur sipil negara dan kemudian bagaimana kita akan menyiapkan plotting ke SKP di mana yang akan kita perlukan dari teman-teman yang dari STAN nanti, maka kami akan memberikan waktu pada Ibu Kepala BKD untuknya. Terima kasih dari saya demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Asisten. Mohon izin Mbak Moderator boleh bertanya, boleh perkenalan ya? Siapa namanya? Apakah suara kami sudah jelas? Oh ya. Baik, mungkin kami akan membuka terlebih dahulu sesi tanya jawab bersama teman-teman PKN. Oh, baik Ibu, mohon maaf Ibu, mungkin Ibu masih ingin melanjutkan paparan atau bagaimana Ibu? Iya, mohon izin saya melanjutkan dari. Oh, baik Ibu, silakan. Iya, terima kasih. Saya mohon, ya, terima kasih. Jadi tadi sudah disampaikan bahwa untuk alumni PKSTAN ini pada tahun 2021 kami sudah mendapat sebanyak 16 orang dan terima kasih dari Kementerian Keuangan sudah betul-betul istilahnya mengabulkan permohonan kami pada saat itu dan mereka sudah bekerja dengan baik. Dan sudah kami fasilitasi juga untuk alumni ini sudah kita diberikan untuk pelatihan dasar CPNS. Dan untuk tahun ini kami mengajukan sebanyak 27 orang. Kami berharap betul nanti juga akan disetujui semuanya karena
Yang jelas, Kabupaten Trenggalek sangat membutuhkan APD kita yang sangat luar biasa. Dan saya berharap kalau kita lihat terkait dengan pengembangan karir, Pemkab Trenggalek sangat mendukung bagi semua ASN kita, semua PNS kita untuk mengembangkan karir sesuai dengan jabatannya. Dan untuk rencana penempatan tahun ini yang kita ajukan sebanyak 27 orang itu diantaranya adalah di sekretariat daerah ada 3, kemudian juga di bagian badan keuangan daerah, kemudian juga di dinas sosial, kemudian juga di dinas pendidikan, di Spenduk Capil, kemudian juga di kearsipan dan Satpol PP sesuai dengan kebutuhan kami memang terkait dengan pengelola barang dari negara dan keuangan itu luar biasa. Kemudian juga di dinas pariwisata, dinas perhubungan, kemudian juga di dinas pemberdayaan masyarakat desa dan dinas peternakan, kemudian di dinas pekerjaan umum dan penata ruang dan dinas perindustrian dan tenaga kerja, kemudian dinas kesehatan, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, juga di RSUD Dr. Sudomo. Mungkin itu yang rencana kita untuk penempatan teman-teman dari BKSTA. Karena apa? Kami sangat membutuhkan sekali teman-teman dari BKSTA yang terkait dengan pengelolaan barang negara dan pengelolaan keuangan. Kami berharap walaupun Pemkab Trenggalek sudah BTP sudah yang ke BTP kita sudah ke yang ke-5 ya. Ke-6 ini BTP, tapi kami tetap berharap ke depannya kita lebih baik lagi dalam rangka pengelolaan keuangan negara. Kemudian fasilitas yang dapat kami berikan kepada teman-teman itu yang pertama jelas mereka juga sudah mendapatkan gaji, juga mendapatkan tambahan penghasilan. Jadi walaupun masih CPNS, mereka juga mendapat TPP. Kemudian juga fasilitas kendaraan, saya yakin di teman-teman di OPD juga mendapatkan. Kemudian untuk pengembangan karir, jadi laskar semua sudah kita ikutkan tepat waktu sebelum sambutan, mereka sudah kita ikutkan laskar semuanya. Sehingga tepat waktu mereka juga akan diangkat sebagai PNS. Kemudian untuk terkait dengan izin belajar, tugas belajar, kami sangat mendukung. Selama persyaratan sudah memenuhi, itu juga akan kita motivasi teman-teman untuk meningkatkan kompetensi melalui apakah mereka juga melalui peningkatan kualifikasi jasa ataupun yang lain. Jadi kami sangat mendukung semuanya. Kemudian ada di tugas belajar juga ada bantuan keuangan. Jadi sesuai dengan anggaran yang sudah kami plottingkan untuk bantuan tugas belajar itu juga ada. Jadi saya yakin teman-teman nanti juga akan merasa senang berada di Trenggalek. Selain kotanya memang kecil tapi sangat menyenangkan. Karena di sini terkait dengan hubungan masyarakat tidak ada masalah. Jadi kami selalu mendukung terkait dengan kebersamaan. Jadi toleransi di Pemkab Trenggalek itu sangat luar biasa. Jadi toleransi antar beragama juga sangat baik. Jadi teman-teman tidak usah khawatir, di Trenggalek itu aman, tentram, bahkan nanti bisa irit biaya karena makanan di sini juga sangat murah, kos juga sangat murah. Apalagi tadi teman juga ada yang sudah bisa beli rumah, itu luar biasa karena rumah di sini juga tidak terlalu mahal tapi sudah baik. Monggo teman-teman dari BKSTA, mari bergabung dengan Pemkab Trenggalek seperti teman-teman yang sudah di tahun yang lalu sudah bergabung di Pemkab Trenggalek. Saya kira itu untuk yang lain-lain nanti bisa kita sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin itulah dia tadi pemaparan yang sangat informatif dari pemerintah
kabupaten. Dan selanjutnya kita akan masuki sesi tanya jawab. Baik, teman-teman yang sudah ingin bertanya dan dapat menggunakan fitur raise hand, silakan. Apakah ada teman-teman yang ingin bertanya? Baik, sepertinya masih belum ada. Oleh karena itu mungkin kita akan masuk terlebih dahulu ke pertanyaan yang ada di G-Form ya, Kak. Boleh. Baik, Ibu izin terkait fasilitas yang mungkin akan diberikan untuk lulusan PKN STAN, Bu. Mungkin dapat dijelaskan apakah teman-temannya ini nanti akan diberikan rumah dinas ataupun lain hal sebagainya. Asrama Betul, gitu ya. asrama seperti Gitu, itu. Bu. Silakan Ibu. Oke, terima kasih ya. Jadi kebetulan di Pemkab Trenggalek untuk rumah dinas bagi CPNS memang belum ada. Tapi nanti bagi mereka-mereka yang sudah memang duduk dalam jabatan, apakah fungsional ataupun struktural, kita juga ada sebenarnya rumah dinas di Pemkab Trenggalek. Tapi rata-rata biasanya anak-anak itu senang yang kos lebih bebas ataupun banyak juga yang Tulungagung itu juga PP mereka pulang karena sambil santai, tidak terlalu jauh, tidak ada macet kebetulan, jadi lebih senang berangkat pagi-pagi, pulang sore itu rasanya lebih nyaman. Jadi tidak ada apa ya, yang jelas tidak ada kemacetan di Trenggalek, sangat enak, tidak seperti di kota-kota yang lain. Saya kira itu. Gitu. Baik. Terima kasih Bu jawabannya. Mungkin Bu, di Trenggalek itu berarti nggak ada kemacetan ya Kak ya tadi ya? Iya. Kalau dilihat itu kayak keindahan alamnya tuh kayak ini ya Bu ya, sangat indah gitu Trenggalek itu. Bisa kami Iya, indah lihat. sekali. Monggo nanti kalau Mbak siapa boleh bertanya? Mbak Ingrid, Saya Iqbal. Oh, baik itu sama Mas Iqbal. Silakan ke Trenggalek. Yap, Siap Ibu. Baik Bu, nanti kita juga tawarkan nih teman-teman dari PKN STAN yang mungkin memang suka atau memang berasal dari kota-kota yang seperti Trenggalek dan ingin bekerja di suasana yang sama seperti itu. Bisa bertanya secara langsung dan agar bisa berinteraksi secara langsung. Oh ini sepertinya ada yang raise hand Bu, mau bertanya secara langsung. Baik, tadi mungkin telah hadir bersama kita Seno Sakti. Silakan Seno untuk dapat mengajukan pertanyaan kepada Ibu dari Kabupaten Trenggalek. Silakan Seno. Boleh dihubungkan? Ya. Baik. Tidak terdengar. Silakan Seno. Baik, terima kasih. Yang ingin saya tanyakan langsung saja. Ini untuk kesempatan jenjang karir ke depannya, itu nanti bagaimana ya Bu? Apakah dari pemerintah Kabupaten Trenggalek akan menyediakan semacam beasiswa khusus yang misalkan sudah terhubung dengan beberapa kampus yang sudah dikoordinasikan atau mungkin diberikan kesempatan melanjutkan di kampus PKN STAN seperti itu. Terima kasih. Oh ya, ya. Untuk yang selama ini, yang kebetulan bukan dari STAN yang sudah melakukan, jadi kami memberikan kesempatan seluas-luasnya. Jadi kami tidak membatasi dengan perguruan tinggi mana. Yang jelas kami memang berharap perguruan tinggi tersebut memang perguruan tinggi yang memang betul-betul sesuai dengan ketentuan yang ada. Jadi seperti kalau mereka melanjutkan ke S2, ke S3, itu sudah kita fasilitasi. Jadi untuk biaya memang Trenggalek itu bukan membiayai seluruhnya, tapi memberikan bantuan. Untuk S2, S3 itu ada bantuan tugas belajarnya. Jadi kalau izin belajar memang kita tidak memberikan bantuan karena izin belajar kan tidak meninggalkan tugas belajar, sehingga yang bersangkutan masih mendapatkan PPP. Tapi kalau tugas belajar mereka meninggalkan tugas kerjanya sehingga PPP tidak diberikan, sehingga agar nanti yang bersangkutan juga tetap mendapatkan penghasilan yang minimal sama dengan penghasilan sebelum tugas belajar. Ini kita hitung per tahunnya itu kalau S2
S2 itu juga lebih tinggi dari TPP yang mereka dapatkan. Seperti itu. Baik, Mas Heno, Ya. apakah sudah cukup? Ya, terkait dengan pola karirnya untuk jabatan-jabatan, ini juga kami tidak hanya melihat dari pangkat golongan, tapi justru dari kompetensinya. Karena kami yang jelas untuk merit system ini akan kita terapkan di PKPD. Jadi walaupun masih muda, tapi kalau memang sudah punya kompetensi, karena di kami juga ada penilaian atau asesmen terkait dengan kompetensi, sehingga tidak menutup kemungkinan bagi yang masih muda tapi selama memang pangkat golongannya sudah memenuhi syarat, dia juga akan bisa duduk di dalam jabatan seperti itu. Terima kasih. Oke, makasih. Baik, Saya Mas Heno. menambahkan sedikit, mohon izin saya menambahkan sedikit Baik Ibu. bahwa kita sangat konsisten dengan peningkatan kapasitas. Tahun 2023 ini temanya mulai kita peningkatan kapasitas dalam rangka mewujudkan pengentasan kemiskinan dan transformasi ekonomi. Jadi memang kita akan lebih banyak konsentrasi ke peningkatan kapasitas baik ASN maupun masyarakat. Itu yang perlu kami sampaikan. Dan nanti ketika masuk di Trenggalek akan juga kita libatkan dari semua berbagai pihak untuk memikirkan itu dan juga makin kita meningkatkan kapasitas, makin pembangunan ini berhasil. Jangan khawatir, pola karir kita, peningkatan kapasitas kita itu merupakan yang tepat. Terima kasih. Baik, Ibu terima kasih. Jawabannya sangat komprehensif sekali. Baik, mungkin dari Seno sudah cukup ya Seno? Apakah kita masih terhubung dengan Mas Seno? Baik, sebenarnya sudah cukup nih Kak, karena tadi penjelasannya sudah sangat detail sekali ya. Selanjutnya mungkin Kak ada pertanyaan dari siapa? Lalu ini untuk pertanyaan ketiga ya Bu ya, namun melalui G-Form. Ini ada pertanyaan bagaimana nilai dan budaya dalam bekerja di Pemkab Trenggalek. Karena kami tadi melihat banyak pegawai muda ya, ibu-ibu gitu di Trenggalek ini, seperti itu. Lalu juga tambahan pertanyaannya adalah mungkin ini masuk ke komponen atau mungkin ke THP untuk ASN Kabupaten Trenggalek, mungkin khususnya untuk teman-teman lulusan PKN STAN, gitu, D3, D1, seperti itu. Terkait dengan adanya core value ASN berakhlak itu menjadi suatu yang semakin mengsolidkan kami untuk mempunyai budaya kerja baru, lebih baru dan semakin diperbarui. Jadi selalu berorientasi pelayanan. Kita sekarang tidak pandang apakah dia muda dan sebagainya, tetapi memang ASN berakhlak itu menginternalisasi menjadi komitmen oleh seluruh pimpinan dan juga seluruh staf. Bahkan perlu juga mendapatkan perhatian Bupati kami juga sejak usia 25 dan dia menurut kami adalah patri inovasi. Dan kemudian saat ini kita juga dalam rangka menginternalisasi ASN berakhlak itu sudah ada lomba-lomba video dan juga kita mengukur seperti apa tingkat profesionalisme ASN juga sudah dilakukan. Juga tadi selain mendukung WTP kita 6 kali, juga MCP kita saat ini target kita 95 di akhir tahun rupanya juga akan tercapai karena dari beberapa tahun mulai dari merangkak mulai dari 50 sekian, 60 sekian, 70 sekian, kemudian sekarang sudah 80, nanti kita yakin bahwa akhir tahun minimal 95 tercapai. Seperti itu, bagaimana kita mempunyai core value yang betul-betul dilakukan di Trenggalek. Selebihnya mungkin ditambahkan oleh Ibu Kepala BKD.
Baik, terima kasih Ibu atas jawabannya. Karena sudah 3 pertanyaan juga dan karena waktu yang sudah terhitungkan seperti itu Betul. ya. Jadi untuk sesi tanya jawab kami cukupkan. Selanjutnya kami mempersilahkan Ibu untuk memberikan sepatah 2 patah kata atau closing statement nih kepada teman-teman lulusan PKN STAN yang mungkin ada yang berniat untuk daftar di Kabupaten Trenggalek. Tuh, silakan Ibu. Baik, terima kasih teman-teman PKN STAN. Saya kira orang-orang yang baik, orang-orang hebat, dan sudah dibuktikan sudah bekerja dengan kami di tempat ini di Trenggalek, dan ini juga makin hebat, makin baik, makin luar biasa dan berintegritas. Bersama dengan kami yang selalu mengutamakan integritas dan juga ingin meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, meningkatkan kinerja, dan juga tentunya Trenggalek tidak salah untuk tempat dengan mengabdikan diri dalam mengaktualisasikan diri sesuai dengan ilmu yang sudah didapatkan. Selamat bergabung dengan kami menunggu untuk bersama-sama membangun negeri melalui Trenggalek. Itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu. Terima kasih, Ibu. Membangun negeri bersama Trenggalek. Luar biasa sekali ya. Terima kasih Ibu atas paparan, jawaban serta keikutsertaannya dalam acara hari ini. Semoga teman-teman lulusan PKN STAN mendapatkan informasi yang sangat bermanfaat dan lengkap. Serta informasi tersebut dapat menjadi pertimbangan dalam minat para lulusan. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih Ibu sudah berkenan hadir. Baik, sampailah kita di penghujung acara KLP Fest 2022 ini. Terima kasih kami ucapkan kepada para narasumber dan teman-teman lulusan PKN STAN yang telah meluangkan waktunya pada hari ini. Semoga apa yang telah ditampilkan dan juga dipaparkan oleh narasumber hari ini dapat menjadikan ataupun mungkin dapat memberikan pemahaman yang lebih terkait tusi ataupun kesempatan-kesempatan yang didapat jika ditempatkan di KLP terkait. Jangan lupa juga untuk mengunjungi laman www.klpfest2022.com untuk melihat jadwal KLP Fest 2022. Dan rangkaian pemaparan instansi ini sudah selesai nih Kak hari ini. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan ataupun kekurangan. Akhir kata, kami tutup KLP Fest 2022 hari ini. KLP Fest 2022, satu sinergi bangun negeri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.